ila hadratin nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa ila arwahi sayyidil anbiya wal mursalin wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ustazina wa masyaikina wa li arwahi sayyidil muslimina wal muslimat syai'illahumul al-fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita sampai hari kini, hari Ahad memasuki hari Senayan, hari yang ke-24 atau kemudian memasuki hari yang ke-25 di bulan Rabiul Akhir 1400 yang ke-46 Hijriah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan waktu kesempatan kepada kita melanjutkan wirid kita setiap hari akad malam atau malam Senin, yang kita isi dengan melakukan pertama salat berjamaah, kemudian mengulang-ulang membacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ilmu-ilmu yang bertalian dengan seluk-beluk agama kita, supaya kita tetap di dalam keadaan taat kepada Allah. Jangan termasuk orang-orang yang lalai, karena makin hari kehidupan kita itu makin berkurang. Sebagaimana yang sering kita katakan, sejak awal lahir, satu hari kita hidup, berarti umur kita sudah kurang satu hari dari yang ditetapkan oleh Allah. Hari yang kedua kita hidup, berarti sudah 2 hari berkurang umur dari umur yang ditetapkan oleh Allah. Berarti itulah perhitungan hidup kita sebagai manusia. Jadi atau dalam bidang tahun umur awak makin tinggi, tetapi di dalam hakikatnya makin hari makin sedikitlah umur tersisa bagi kita masing-masing. Oleh situlah maka kita dengan mempunyai keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Allah kepada kita, bahawa yang sebenarnya hidup itu adalah di akhirat kelak. Walaupun hidup kita di dunia, tapi yang sebenar hidup atau kata Allah Ta'ala adalah di akhirat. Mampu dikatakan oleh Allah Ta'ala di akhirat atau hidup yang sesungguhnya, karena di hidup di atas dunia waktunya terbatas, sedangkan hidup di akhirat waktunya berkelanjutan. Itulah yang diingatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita di dalam surah Al-Ankabut itu. Di dalam surah Al-Ankabut itu kata Allah Ta'ala wa ma hazihil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Dan tidaklah ini kehidupan dunia kecuali permainan dan senda gurau. Artinya bukan hidup yang sesungguhnya. Walaupun ada orang yang berkedudukan tinggi di dunia, maka itulah bukanlah sebenarnya. Sedangkan di atas dunia saja sudah orang duduk tinggi, mempunyai jabatan, bisa saja pensiun. Bahkan atau berakhir tragis. Seperti Presiden Irak pernah mati tragis, diburu oleh kaumnya atau masyarakatnya atau rakyatnya yang tidak lagi sesuai, sehingga lari, matinya dalam keadaan tragis. Kekayaan yang sebenarnya, kadang-kadang awak kaya kemudian di saat awaklah berakhir hidup, datanglah kemiskinan, datanglah kehinaan, datanglah upat dan segala macam. Itu maka dikatakan wa ma hadzil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Wa inna daral akhirata, sesungguhnya kampung akhirat, lahiyal hayawanu, sungguh kata Allah, ianya kampung akhirat itulah hayawan, kehidupan yang sesungguhnya.
Jikalau nanti awak di akhirat, setelah awak menemui ajal, dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap-tiap yang hidup, yang bernapas, makhluk hidup itu akan merasakan akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya sesungguhnya disempurnakan balasan kamu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Maka orang yang dihindarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguhnya pasti menang. Jadi setiap manusia, nafas setiap diri, tidak saja kita manusia, bahkan semua makhluk halus itu merasakan akan kematian. Tapi amal yang awak kerajokan di atas dunia, ada yang baik, ada yang buruk, itu nanti diperhitungkan di hari akhirat. Jadi kadang-kadang awak tu menilai awak elok, atau awak menilai orang tu elok, tetapi dalam penilaian Allah, belum tentulah elok. So amal tu diperhitungkan oleh Allah tidak hanya secara zahirnya saja, secara batinnya diperhitungkan oleh Allah. Keikhlasan awak dalam beramal itu diperhitungkan oleh Allah itu. Keimanan awak dalam beramal diperhitungkan oleh Allah Ta'ala itu. Nilai yang paling tinggi itu terletak pada keikhlasan. Jadi itulah maka dikatakan oleh Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya disempurnakan balasan kamu nanti pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar, kalau ada keputusan dari Allah bahwa terbebas dari neraka, dan ada keputusan bahwa dimasukkan ke dalam surga, itu faqad faza, itu baru jaleh hidup atau keberuntung atau menang. Kini kita belum bisa memastikan, walaupun awaklah beribadat, walaupun awaklah bermacam-macam ibadat yang dikerajokan, kadang-kadang awak ibadat awak saja yang dicelir, kesalahan awak tidak pernah diperhitungkan, niat awak tidak pernah diperhitungkan, hanya kadang-kadang bersenda gurau saja, tertawa-tertawa, terbahak-bahak. Kalau orang dulu basari bana orang mengaji yang terbahak-bahak. Orang dulu yang mengaji diterangkan dari guru, diterima kemudian diamalkan. Itu yang mengaji cakap. Tak ada orang mengaji dulu galak-galak dah. Tanyalah haranya. Dibacakan orang ayat Quran, dibacakan orang hadis Nabi. Kemudian dipahami orang, maka orang melaksanakan saja dengan patuh walaupun umat waktu itu tidak banyak. Kini kalau tidak ada orang tertawa sedang mengaji, Allah yomenya nyerah itu nyerah. Kadang-kadang kita melakukan amal itu pun lah sulit pula. Itulah maka dikatakan keputusan yang terakhir nanti di hadapan Allah. Kalau diputuskan di Allah Ta'ala, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Maka orang yang sudah dilepaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan itu kecuali kesenangan yang mengitu. Guru itu menipu, mengicu. Jadi awak mencari hidup senang dengan bermacam-macam keadaan, lalai awak dalam beribadat kepada Allah, tu. Kemudian kesenangan hidup dunia itu menjadi hampa, tidak ada. Lain nanti awak sesudah meninggal, itulah maka dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Untuk itulah tu. Di dalam kajian orang-orang ilmu hikmah, itu maka dikatakan al-ajabu kulul ajabi, yang mencengangkan. Kulul ajabi, sekalian yang mencengangkan. Artinya kalau bahasanya yang paling mencengangkan dalam hidup, mimman yahrubu, orang yang lari, orang yang menjauh dari sesuatu itu tidak akan mau renggang.
bagi seseorang itu dari sesuatu. Awak menjauh jo. Dari awak menjauh dari sesuatu yang sesuatu itu tidak mau lapeh. Indak namuh ranggang. Inyo selalu memperhatikan awak. Inyo tahu dengan keadaan awak. Tuh. Tapi awak lari. Apa yang maknanya itu? Orang yang lari dari Allah Ta'ala. Makin hari makin menjauh-jauh kepada Allah. Makin hari makin menjauh-jauh dari Tuhan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak namuh ranggang. Maknanya orang lari dari Allah tidak mau melakukan perbuatan yang membuat diri awak dakik kepada Allah. Kalau istilah orang, awaklah makin hari makin berumur. Makin hari umur bertambah jo. Kemudian sisa umur makin hari makin seketik jo. Awak tidak mau jo memperbuat sesuatu nan mendakikkan awak kepada Allah. Awak makin hari makin dekat akan kematian. Perbekalan untuk mati cakap, makin malih juga mengarajokan. Tiba saja mati mendadak. Kalau bisa awak mencari itu, tiba mati mendadak. Tuh. Awak kini ku kalau tahu lu lah. Sedang berjalan, awak bisa panjang. Jatuh, meninggal. Sedang bakarajo. Sedang di atas kendaraan. Itulah mencari mencengangkan kata orang al-hikmah itu. Orang yang tidak mau memperbuat sesuatu dan sesuatu itu yang membuat dakiknya kepada Allah Ta'ala. Di anak dikarajokannya, anak dicarinya, wayat lubu mala baqa'alahu ma'hu. Mencari sesuatu yang tidak ada kekal. Dicarinya sesuatu itu tapi nya tidak kekal, sifatnya fana. Kalau barangke ini tinggal. Itulah yang dunia itu. Awak akan mencari sesuatu. Kalau nyolah dapat, ini tidak bersifat kekal dah. Dunia itu tidak ada yang kekal. Kemudian kalau awak berangke, naninya tinggal. Nangkapai, nangka dibawa, indah ada. Itulah yang sangat mencengangkan. Itulah maka awak disuruh berfikir. Disuruhlah berfikir tu apalah tatafakkarun. Apakah kamu tidak berfikir? Bangko terjadi hal yang seperti demikian, kata orang al-hikmah, karena orang itu buta. Tapi bukan matanya yang buta, tetapi mata hatinya yang buta. Kalau mata awak nyalang, kan bisa mencari itu. Kalau diperhatikan mana beko, baru awak tahu itu. Allah Ta'ala indah jauh dari awak. Awak makin hari makin jauh-jauh. Dan kedua, awak mencari sesuatu. Sesuatu itu indah bersifat kekal. Nama sifat kekal itu amal ibadah. Itu wal baqiyatus salihah. Kalau dalam surah Al-Kahfi, wal baqiyatus salihah, yang kekal itu adalah amal-amal saleh. Nah, menguntungkan untuk kehidupan awak nanti amal-amal saleh. Jadi kalau setiap malam Kamis awak biasa membaca surah Al-Kahfi, di situ dikatakan oleh Allah Ta'ala itu, wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu min wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ar fa asbahasi man tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Jadikanlah oleh kau Muhammad contoh, bantu gambaran hidup di atas dunia kau. Disuruhnya di Allah Ta'ala menjalihkan ke Nabi sama dengan air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit itu membuat tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Menjalih mana? Kalau kini kalau musim panen, ketiklah kalau berlanjut juga, kok ada padi tak subur lah. Kok ada tanaman yang ditanam, tidak suburnya butuh air. Faktalah tabi nabatul ar. Maka menyuburkanlah Allah. Maka menyuburkan dengan sebab tumbuh-tumbuhan itu. Allah
Akan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu sesubur-suburnya basiman, nyo akan menjadi kering. Wacalik padi ditanam sesubur-subur padi, lama kelamaan menjadi kering. Sudahlah kering, daun kulabu menjadi kunyang. Kemudian diambuh-ambuh jo di angin. Kemudian kalau lak potong, nan jerami itu menjadi hancur. Dik karena ada panen, ada angin, ada hujan. Pabiaman dunggu memang jerami itu. Dik kena hujan, kena panen, kena angin, hancur. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Adalah Allah di atas setiap sesuatu itu berkuasa. Yang namanya harato, yang namanya keturunan anak, cucu itu perhiasan hidup. Kurang bahagia awak rasanya kalau tidak punya anak. Kurang awak bahagia kalau tidak punya cucu. Namun wal baqiyatus salihah, yang kekal adalah amal-amal yang saleh. Khairun inda rabbika sawaban, itulah yang sebaik-baik di sisi Tuhan engkau nisbat balasan. Wa khairun amala, dan itulah sebaik-baik yang diharapkan. Jadi kalau kita pahami apa yang dikatakan oleh orang ahli hikmah cakap, itulah karena kurang jalih di pandangan hati awak, Al-Quran lah menjalihkan, maka awak lebih cenderung memikirkan kehidupan yang fana daripada memikirkan kehidupan yang sebenarnya. Bukan dilarang awak untuk memikirkan hidup, kalau nak dipikirkan. Awak perlu makan, awak perlu minum, perlu tempat tinggal. Kita fikir je. Tapi kalau sampai melalaikan awak, bak kita cakap tidak melakukan perbuatan yang membuat adakik kepada Allah, tidak mempersiapkan diri untuk perbekalan di akhirat, itulah maka dikatakan orang itu bukan buta mata, tapi fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya dia tidak buta mata, tetapi buta mata hati. Pandangan hati itu kepada kehidupan yang sesungguhnya kurang jaleh. Itulah maka awak disuruh berfikir oleh Allah Ta'ala itu. Fikiran itu akan membuahkan itu. Secara singkatnya saja, kalau awak maka disuruh di Allah Ta'ala memperhatikan alam. Alam tu disuruh di Allah Ta'ala memperhatikan itu. Seperti ayat-ayat Allah dibacakan di guru-guru di musaji, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam. Itu menjadi ayat, bukti, tanda bagi orang yang mempunyai fikiran yang sangat dalam. Jadi disuruhlah awak berfikir. Gunanya berfikiran itu adalah untuk membawa, kalau alam yang difikirkan maka itu mengingatkan awak itu kepada ada yang menciptakan alam. Itu maka disuruh di Allah Ta'ala itu, tafakkaru fi khalqillah, fikirkanlah oleh kamu pada yang diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan oleh Allah. Kalau fikirkan saja diri saja itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dia itulah kelengkapan seluruhnya itu. Alat pengunyah, dia itulah gigi. Alat menelan, adalah kerongkongan. Supaya dapat rasa, dia itulah air ludah. Air ludah tu seperti yang sering kita katakan memang jijik. Tapi itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak ada orang nak menjual, barangkali ada bana orang nak menjual, awak tak akan namuh membeli. Tu karya kerongkongan nanya, tak ada air ludah. Ludah orang, melululah orang, tak malah. Tapi air ludah tu kalau tak ada, mengecek payah. Kalau lah karya mana, air diminum, padih itu.
Mengecek tak bisa. Tu. Makan pun tak bisa. Bahkan minum sakit. Tu. Di air ludah tak ada. Tapi kalau diharagui, johara tu, orang tak akan nama membali. Nilainya lebih tinggi. Macam kesihatan badan ada. Makan lama, mengecek, tu lancar. Minum, menyejukkan. Adanya lidah, sehingga bisa merasakan. Tu maka air ludah cakap tawar. Tahunya beko kalau masuknya tahu di macam, tahu di manis, tahu di asin. Tapi kalau air lidah lah pahit, air gula mana? Pahit je jadinya. Jadi dipikirkan tu. Kalau orang membilang pandai atau menyebutkan merinci tiap-tiap satu persatu, tu. Maka orang tahu dengan kesempurnaan sifat Allah itu. Alangkah sempurnanya sifat Allah. Tu. Jadi kalau dipikirkan pada tentang ada makhluk itu, tu. Fikir itu akan membawa seseorang kepada ada yang menciptakannya. Tidak tercipta dengan sendirinya saja itu. Ada lo yang mengaturnya, ada yang menciptakan. Itulah yang gaib. Tu. Kalau punya talu ayam, tu. Ada sirah talu, ada putih talu, kemudian diangitkan di induk ayam. Tu. Kemudian nyebiko lama kelamuan tu membeku, membentuk tu. Seekor anak ayam punya paruh, punya bulu, punya kaki dan lain-lain sebagainya yang halus-halus, yang kasar-kasar. Tu. Kemudian dibuat lo dia awak. Tu. Sesuatu kok bubur, dia pergi sakar. Dia pergi nyak. Kemudian dibakukan, dimasukkan ke dalam satu tempat. Maka bentuknya bentuk tempatnya tu. Kalau membuat es ke plastik boleh. Kalau membuat raga-raga, kalau beragi-ragi sia cekau di dalamnya, beragi-ragi lah. Tapi kalau Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam rahim, menciptakan anak ayam dalam talu ayam, tak ada, itu boleh mana. Kan ada perkacitannya zat cair, tapi nyalah membeku, bukan sesuai dengan bentuknya. Kalau dalam hukum alam itulah itu. Tu. Benda cair kalau dimasukkan kepada satu tempat kemudiannya membeku, maka bentuknya sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau orang mau berfikir, tahulah orang bahwa alam ini tidak terjadi dengan sendirinya saja. Tu. Alam itu berubah bukan hanya sekedar karena pengaruh yang lain saja. Tapi di samping itu ada yang mengatur. Tu. Ada lo yang mengatur itu. Siapa yang mengatur itu? Itulah yang menciptakan alam itu sendiri. Kemudian datanglah Rasul menjelaskan bahwa nama yang menciptakan alam itu namanya Allah. Siapa bagi tahu Allah itu sendiri. Innani anallah. Turun kepada awak semuanya dalam Quran. Turun ke Nabi Muhammad. Diceritakan oleh Allah Ta'ala waktu itu dalam memberikan petunjuk kepada Nabi Musa Saiswa. Maka dikatakanlah oleh Allah Ta'ala itu, Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Maka tahulah orang bahwa yang menciptakan bumi dan langit itu dan alam semesta namanya Allah. Tapi kalau dipikirkan juta saja, siapa membuat? Ada yang membuat. Namanya Khalik. Yang menciptakan. Siapa namanya? Ayo tak boleh. Tu siapa mengkuat tahu? Yang itu bagi tahu. Siapa membuat ikut orang tukang. Siapa menjaga orang tukang. Siapa namanya? Ayo tak boleh dah. Kemudian datang orang. Siapa namanya orang tukang petang tu orang. Yang rumah. Oh ya, namanya. Kau itu loh. Jadi kalau dengan akal, tahulah orang bahwa yang menciptakan alam itu Al-Khaliq, yang menciptakan. Tapi siapa nama yang menciptakan itu? Allah. Alasannya itulah Allah Ta'ala bercerita. Menjalihkan kawak ke dalam surat Taha tentang peristiwa Nabi Musa alaihissalam seiswa. Waktu Nabi Musa cakap
dari perjalanan dari negeri Madian ke kampung halamannya ke negeri Mesir setelah selesai membayarkan mahar dalam perkawinan dengan anak Nabi Su'id, maharnya mengembalakan binatang ternak. Itu dinikahkan aku nikahkan engkau dengan anakku dengan maharnya mengembalakan binatang ternak selama 8 tahun. Ndak putih dah. Ndak jo apa dah. Alat salat dah. Ndak seberangkat alat salat, ndak jual perak dah. Di mana kado Nabi Musa tu orang dagang mah. Tu. Maharnya mengembalakan binatang ternak selama 8 tahun. Waktunya kembali teragak pulang kampung, disitulah Allah Ta'ala menceritakan kawak dalam surat Taha itu. Iz ra'a naran. Waktu itu Nabi Musa melihat sebuah api di pinggang bukit Tursinina. Nyokatokalah kepada istrinya, Kusu, tinggallah di sini. Aku itu melihat api. Aku akan datang ke situ. Bisa awak bawa api itu nanti ada manfaatnya untuk diam pasangan istilah orang awak atau menjadi penduduk jalan atau barangkali ada orang di situ. Awak bisa bertanya, kama jalan-jalan cakap dari Siko ke Mesir. Falamma ataha, waktu Nabi Musa telah sampai di situ, nudia, Nabi Musa itu dipanggil. Ada suara, ya Musa, hai Musa. Karena Nabi Musa itu dipandaikan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dalam ilmu tauhid itu Allah yang lebih tahu. Pas suara semuanya manusia, suara Tuhan itu tentu tidak. Samanya sekarang, kalau ilmu orang itu sudah maha tinggi, orang bisa tuh. Dari bunyi gitar saja orang bisa tahu. Bunyinya. Orang telegram. Gitaran itu. Kalau tiba dia anak sekolah sekarang, biola kan. Rebana. Rebana itu bunyinya sama orang lagu Indonesia Raya. Dengar ya? Tuh. Kan orang lagu Indonesia Raya itu kadang-kadang tidak Indonesia Raya, tidak itu dah. Lagu alat itu. Tapi kalau diarahkan, bunyi juga bentuk itu. Nah, jadi kalau diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, bentuk itulah. Falamma atahanu dia ya Musa, inni ana rabbuka. Fakla na'laika, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan engkau. Itu kata Allah kepada Nabi Musa. Bahasa Allah itu dipahami oleh Nabi Musa. Fakhlak na'laika, buka dua terompak engkau, dua sandal engkau. Innaka bil wadil muqaddasi tua, engkau sedang berada di suatu lembah suci, namanya lembah tua. Itulah maka di dalam ajaran awak, masjid itu adalah rumah Allah. Maka disuruh membuka terompak. Wa anakhtartuka, aku memilih engkau untuk menjadi rasul. Fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Baru innani anallah, sesnya aku adalah Allah. Disitulah orang tahu. Kalau awak Nabi menyampaikan dalam Al-Quran sudah ada nama Allah itu. Tapi dalam pemikiran hanya sampai kepada alam ini ada makhluk, dia tidak akan ada dengan sendirinya. Maka taulah dalam ilmu akli ada yang menciptakan alam. Berpikir yang seperti itu namanya berpikir secara umum itu. Secara umum, cari alam, langit, bumi, diri sendiri dengan lengkap dengan segala macam-macam. Pakai kuku Allah gunanya. Baklah mako 5 jari awak. Kok 3 jari awak? Betul. Kalau kenikulah di bituan jari 3 kan bisa tangguh itu. Tapi walaupun demikian lah dijadikan oleh Allah Ta'ala jari itu sejak 3, sejak lahir.
atau ada cacat, namun dengan karunia Allah masih bisa dimanfaatkan orang. Pernah awak mencari atau dalam satu berita, tuh tangannya itu rusak, hanya bisa melukis, dengan disapikan saja tangan alat tuh di tangan, dia bisa melukis dengan keindahan. Diberikanlah dari Allah Ta'ala kelebihan itu. Itu maka kata orang, walaupun ada orang cacat, kadang-kadang ada kelebihan yang diberikan oleh Allah. Untuk menciptakan kelebihan itu memang ada latihan. Itu maka sekolah-sekolah yang anak-anak cacat tu, sekarang orang dapat pula ilmu, makanya bisa berkembang. Kalau orang butuh siswa apa Quran kan dibaca saja. Kini kau ada huruf dengan rasul, bisa dibaca. Itulah berfikir. Kemudian kalau berfikir, difikirkan pula kebaikan. Asanan baik, difikirkan, anan timbul dari kebaikan itu. Dibaca dalam Al-Quran. Didengar, disampaikan oleh guru. Kalau amal baik, balasannya baik. Disebutlah namanya pahala. Kalau lah terfikir tidak seperti itu, maka timbullah keinginan untuk mengajukan yang baik. Kemudian yang buruk, asal yang buruk, itu pasti ada mudaratnya. Maka diharamkan minuman keras karena merusak pikiran. Orang menjadi mabuk. Kalau mabuk, pertimbangan baik di buruk tak ada lah. Itulah maka orang sedang mabuk itu, terjadilah macam-macam. Saja yang kejahatan yang merusak akal, itu diharamkan itu. Kalau orang memikirkan kalau itu baik, kalau ada baiknya, ada pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kalau itu keraja buruk, kalau keraja buruk dikerajakan ada bahayanya di awak. Kemudian di akhirat nanti ada azab yang terjadi. Direnung-renungkan itu dah. Ba'alah kesudahan hidup nanti. Tuh. Lah ada keraja baik, siapa mengajukan ada balasannya. Siapa mengajukan buruk, kalau buruk dikerajukan ada balasannya. Dipikir itu. Kalau yang orang lama berfikir, maka timbullah sifatnya, taatnya beribadah. Jadi kalau orang tak beribadah tu, dasar-dasarnya itulah tu. Kalau melalui fikiran. Dipikirkan ayat Allah, dibaca seperti ayat cakap. Setiap manusia merasakan mati. Dan balasan amal disempurnakan nanti di akhirat. Yang itu jahit bana, tidak kena hukum dah. Yang itu kurang jahit, hukumnya baik. Itu banyak dosanya, lapih. Yang bisa saja bilang seperti itu. Kalau istilah orang kini, orang kampung mencilok, pitih 1 juta, tahanan. Orang kadang-kadang 200 juta, bisa lapih. Katakan orang hukum itu tidak adil. Maka dalam baca Al-Quran, sesungguhnya penyempurnaan amal itu nanti di akhirat. Kalau orang berbaik kadang-kadang lapih. Orang berbaik baik, dilupakan saja di manusia. Tak terkena saja nyelai. Oranglah berbuat baik. Tak terkenanya lah. Terkena dinya. Orang gaibnya sudah payah melihara anaknya, indahkan kedurhaka anak kepada orang tua. Apalagi orang tua itulah pernah pula mendidik anaknya, mengasuh anaknya. Kalau diperhatikan dia paniknya, dia susah awak barangkali dia ikut dulu. Kan begitu. Kalau dipikirkan orang tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Itulah maka pikiran itu disuruh itu dalam Al-Quran. Jadi kalau orang berfikir tentang buruk baik, pahala dosa dosa, itu pikiran si abid. Orang yang suka beribadah. Kemudian ada orang berfikir tentang dunia cakap. Dunia ko fana. Namun yang dunia kan fana. Sajalah sama orang beralih ke dunia pakai pelaminan. Itu fana itu.
Nan sanang hati laki pelaminan itu kan awak kan itu dah. Menyalang alun jo yang tibo le lamuak tian. Kabar hari Jumat, nyo janji hari Jumaat. Lah pukul 10 hari. Ndak je tibo. Dulu lagi orang kenai. Alah terpasang. Kan angin itu dah. Alah sudah beralik sehari. Itulah muak dah. Semua juga kadang-kadang pintu bilik agak tertutup dah. Ditutup lah menyerut-nyerut ke bawah. Udaranya kan angin dah. Angin dah. Boleh pintu lu kadang tertutup. Angin. Lu jadi tiba lah. Sekitar ada kenikmatan dunia itu. Kenikmatan makanan, sewaktu lalu di kerongkongan. Kalau lapar di kerongkongan, tak terus lama dari dia. Tak lama sama ada dulu. Nanti berapa paruh. Itulah maka kalau orang berfikir tentang dunia, timbullah sifat zuhud. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Banyak yang meninggalkan dunia, ada di dunia. Kan ditinggalkan makal ya. Kan ditinggalkan lah. Mencat rumah segala macam. Batu Allah tidak akan dicat. Tetapi yang harus kita ingat, yang dunia itu sifatnya fana. Manfaatnya sedikit. Maka orang akan bisa bersifat zuhud. Mengambil dunia itu hanya sekedar keperluan. Ya, perlu. Maka sesaat-saat itu. Itulah maka orang-orang itu berfikir itu. Sama yang cakap. Lari juga dari tunalah. Makin menjauh juga daripada ibadat. Itu nak lari dari Tuhan itu. Tinggal-tinggal di ibadat. Menjauh je dari Tuhan Allah. Sedangkan nan itu nak dibawa. Kemudian yang berhubungan dengan dunia, awak pasti mungkin. Nyo dapat awak pagi, awak pai nya tinggal. Jo kenyataan lah cok calik kalau orang mati tu. Kalau terfikir dah ikutlah orang mati kan. Ada baju mana kena laki gua? Tak tanya orang dah. Tapi kalau kau pergi balik, mana baju dia pakai kan dah. Anak nakah tu dulu. Nak kunyang tu lah. Dia minta kalau main. Tak ada fikiran. Lah ada kain. Lah putih. Kalau saya suat, tu masuk duluan lah. Tidak boleh orang terturun. Waktu kain ganih tiba terturun ke kali Cina. Ajar lagi terturun kau ni lah. Nak habisnya tu. Mahal ragonya. Rancak meh. Kini kau ni ndak anu lah. Masa terturun mula keluar tu. Tu kain ganih. Tu kapan orang itu? Kau nak ada kain ganih. Ya tak ada lah datang kan datang kan tu. Itu macam pernah sadonya tu. Tu dikambik ni tiga. Babadak ni tak pula. Namanya harum tu untuk membuangkan baun untuk awak dulu tak untuk makan dulu. Kau pergi haramnya harum untuk menghilangkan baun. Kan tak punya harum rancak nar. Itulah penghilang baun mana tu. So, awak mati kau capek busuk. Badak sama lap. Tak boleh dah. Awak kalau sama lap, lain lah baunya. Itu bukan untuk menghilangkan bau juga. Dia kira kalau jauh di orang dia kira kopi. Kalau tidak orang mai itu dia kira kopi, orang dia kira kopi. Tidak mai itu ya. Kalau di rumah sakit dia kira orang anak itu alat itu formalin. Itu barang lamunya diletakkan orang dalam kulkas itu kalau ada permasalahan atau kalau ada kerana letibo. Ada yang sepakat dia. Dapat mai orang auto masukkan orang, disusun orang melihat. Dites lo dek tanya mana cocok di gua. Itulah dibungkus orang. Tu disempurnakan orang. Kemudian sesuai juga gamonya tak boleh lo dibuka. Kadang-kadang orang perlu dibuka, tu muka dibuka orang.
Bahkan lah tak kubur benar kalau ada masalah dibuka orang balik. So dalam ilmu pengetahuan, tu walaupun itulah nyanyi betul, orang bisa mengenal aku dengan benda keras. Lubang peluru berada dalamnya, aku badianya. Kalau itu kekuatan peluru, menembaknya dakik itu. Orang kan bisa gitu tuh. Kemudian orang si sambung membunuh orang, itu kok dibuka balik. Labarari itu. Adalah ilmu. Tuh. Untuk mengenal, untuk menetapkan orang yang bersalah, dengan itulah caranya. Ratakannya, apa tidak ratakannya. Karena benda tumpul, kena benda tajam. Apakah benda itu alatnya benda keras atau pisau? Orang bisa mengenal itu. Itu ahli prinsip itu. Wah kemana ngalanya? Ilmunya kita orang mana kau adalah beda. Dia mendengar waktu itulah orang menetapkan tersangka. Dengan apa yang tapi kau dicari barangnya. Kembali kita kepada pokok masalah. Itulah. Setelah awak membaca-baca ayat Allah, membaca hadis Nabi, mudah-mudahan makin hari makin bersiap-siap awak untuk mempersiapkan perbekalan untuk akhirat. Sebab yang namanya dunia sudah sering kita sampaikan dalam Al-Quran, dunia itu lalui saja sesuai dengan keadaan yang ada pada diri kita. Sebenarnya kebutuhan hidup awak masalah dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita pun disuruh berusaha. Bagi orang yang bisa berusaha, kalau bagi orang yang tidak bisa berusaha, disuruhlah makan tajrid. Namun yang rezeki akan tetap ada. Tapi kalau masalah akhirat memang dipesankan mana di Allah Ta'ala, wasahat laha sa'yaha, bausalah si kuat-kuat bausahu. Wahwa mukmin. Amal yang baik itu harus didasari oleh iman kepada Allah. Itulah kajian awak, mudah-mudahan ada faidah. Lebih kurang salah janggal kita mohon maaf. Kita sudah dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala akan selalu memberikan petunjuk dan memberikan inayah sehingga selama kita masih hidup kita bisa beramal saleh, dan kita berharap kepada Allah akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.